Selamat pagi Bapak-Bapak yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nizamuddin Azhari SHMH sebagai mediator yang telah dipilih Bapak-Bapak berdua. Selanjutnya, kepada Bapak-Bapak saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fahmi sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan saya Muhammad Mustafidunus sebagai yang tergugat dalam kasus kali ini, Pak. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak berdua kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Untuk selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi di antaranya. Pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak-Bapak, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya sangat setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi pada pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Ibnu Fahmi terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Bapak Mustafid? Apa Silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Begini Bapak, Bapak Mustafid ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Bapak Mustafid ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 1 Juni 2021. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak Mustafid ini. Baik, jadi artinya Bapak kecewa atas kejadian ini. Saya sangatlah kecewa, Bapak. Dan Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu? Iya, betul Bapak. Karena hutang Bapak Mustafid ini terbilang cukup besar, dan dalam surat perjanjian Bapak Mustafid ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Ibnu Fahmi, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Mustafid untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Mediator. Terus terang saja, Pak. Saya ini sangat kecewa atas tindakan Bapak Fahmi ini. Apa iya tidak ada cara lain selain melayangkan gugatan kepada saya, Pak? Saya kira banyak cara alternatif, seperti hanya berunding misalnya. Dan saya pikir itu lebih dewasa, begitu Pak, untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, Pak, tanpa harus mencederai harga diri saya. Bapak jangan berdalih, saya itu sudah 3 kali melayangkan somasi, surat teguran terhadap Bapak. Kalau Bapak memang ada itikat baik, seharusnya Bapak itu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Bapak harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengar dan menghargai agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Mohon maaf Bapak. Baiklah, silakan Bapak Mustafid lanjutkan. Baik Pak, terima kasih. Jadi begini Pak Ibnu Fahmi, saya menyadari betul atas apa keterlambatan saya, kelalaian saya atas pelunasan hutang ini Pak. Namun saya juga tidak bisa membenarkan atas tindakan Bapak Fahmi ini dengan cara menggugat saya, karena gugatan ini dapat menjadi nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik, apa benar Bapak? Ya betul Pak, seperti itu yang saya harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Bapak Ibnu Fahmi dan Bapak Mustafid, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, Bapak berdua menginginkan adanya hubungan baik. Kedua, Bapak berdua menginginkan agar masalah cepat diselesaikan. Betul begitu yang Anda berdua maksud? Betul Pak. Baiklah. Untuk selanjutnya, seperti Bapak Ibnu Fahmi dan Bapak Mustafid mengungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Ibnu Fahmi menganggap Bapak Mustafid ini
sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Bapak Mustafid menganggap Bapak Ibnu Fahmi sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan pelantikan hutang-hutang tersebut di kemudian hari bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan, Bapak Mustafid harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya karena ini sudah lewat jauh temponya. Baik, jadi Bapak menginginkan agar terhutang cepat melunasi hutang. Iya, benar Bapak. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Ibnu Fahmi, apakah pihak Bapak Mustafid ada tanggapan? Ada Pak. Saya terus terang ini Pak, saya merasa kecewa sekali dengan Bapak Ibnu Fahmi ini karena terlalu gegabah dalam mengambil proses tindakan mediasi ini Pak. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara yang baik utama. Dari penjelasan Bapak berdua, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang-hutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Ibnu Fahmi dan Bapak Mustafid dapat dilanjutkan. Betul begitu? Iya, benar Pak. Benar Pak. Baik, jika demikian ada iktikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Untuk definisi permasalahan tersebut ada dua di antaranya. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Bapak berdua bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Bapak Ibnu Fahmi? Yang jelas, saya menginginkan Bapak Mustafid sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Begitu Pak. Baik Bapak. Selanjutnya Bapak Mustafid bagaimana? Terus terang Pak, mengenai pelunasan hutang-hutang piutang ini, saya mendapatkan kesulitan dalam hal ekonomi Pak. Saya kira untuk pertama kita membahas tentang nama baik terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibnu Fahmi? Apakah dari Bapak Ibnu Fahmi ada pertimbangan lain? Iya Bapak, saya setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Bapak Ibnu Fahmi dan Bapak Mustafid, dan selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak berdua setuju? Ya Pak, setuju Pak. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak berdua untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Bapak Ibnu Fahmi dan Bapak Mustafid mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Bapak, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Mustafid ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah uang yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Bapak Mustafid ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sangat sulit saya terima. Begini Pak, dalam hal pelunasan hutang, Bapak tidak usah khawatir, pasti akan saya lunasi Pak pembayarannya. Namun tidak dalam waktu dekat ini Pak. Karena dalam keadaan ini saya masih ada masalah kesulitan ekonomi Pak. Mohon pengertiannya. Begitu Pak. Apakah Bapak Mustafid memiliki usaha untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Ibnu Fahmi? Ada Pak. Bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis yang mana isinya termuat cara pembayarannya, berapa jumlahnya, dan harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya kira itu sudah cukup. Betul Pak. Saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu Pak Mediator? Baik, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Bapak Mustafid maupun Bapak Ibnu Fahmi sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun, masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana jika kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik? Apakah Bapak berdua memiliki usulan untuk masalah ini? Ada Pak, saya Pak. Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya Bapak Ibnu Fahmi ini tidak mengambil tindakan yang gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik, dengan begitu juga saya akan membayar hutang piutang saya dan berjanji tidak akan menjelek-jelekan nama baik Bapak Ibnu Fahmi. Baik, saya melihat Bapak Mustafid ini beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari Bapak Ibnu Fahmi? Iya Pak. Pada dasarnya, saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Jikalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Mustafid mengenai pelunasan hutang mengenai pelunasan hutang piutang tersebut. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Bapak Ibnu Fahmi dan Bapak Mustafid ini sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik.
selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Bapak Mustafid? Ada Bapak Mediator. Jadi mengenai pelunasan utang piutang, Bapak Ibnu Fahmi tidak usah khawatir. Saya pasti akan segera melunasinya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, saya mohon kesabarannya dari Bapak Ibnu Fahmi karena saya meminta penundaan pembayaran selama 3 bulan ke depan. Begitu, Pak. Bagaimana Bapak Ibnu Fahmi, dari pihak Bapak Mustafid sudah memberikan kepastian soal pembayarannya. Ada tanggapan? Baik Bapak, bagi saya tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua utang piutang sudah lunas begitu. Oke, jadi begini. Pihak Bapak Ibnu Fahmi ini membutuhkan kepastian dari Bapak Mustafid. Apakah Bapak Mustafid bisa menjamin bahwa semua utang Bapak pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya Pak, jadi begini. Awalnya saya berhutang kepada Bapak Ibnu Fahmi ini hanya untuk keperluan penambahan modal usaha saya Pak. Jadi saya kira untuk 3 bulan ke depan insya Allah usaha saya itu sudah berkembang. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa utang piutang saya 3 bulan ke depan pasti akan saya bayar. Begitu Pak Mediator. Menurut saya usaha Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Ibnu Fahmi atas usulan dari Bapak Mustafid tersebut? Terus terang Bapak, sebetulnya saya ingin pembayaran utang piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa menurut saya. Namun pada bulan ketiga Bapak Mustafid harus segera mungkin melunasi semua hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan hutang itu sudah lunas dibayarkan. Betul begitu Bapak? Betul. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Sebentar Bapak Mediator, saya bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baik, saya akan menjelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak bukan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan kembali. Baik, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Mustafid. Bagaimana Pak Mustafid? Iya Pak, saya setuju atas pernyataan tersebut Pak. Baik, Bapak-bapak, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Demikian mediasi pada hari ini. Alhamdulillah sudah mencapai kata sepakat untuk berdamai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.